Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mas Kepo ya guys ya. Gimana teman-teman, kamu masih sehat ya? Puasanya masih lancar ya. Semoga masih bisa lancar ya puasanya ya. Karena hanya ada setahun sekali, 1 bulan, jadi sebisa mungkin harus semangat, oke? Nah, sebelum ke inti video, teman-teman pastikan udah subscribe ya channel ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan ya konten-konten dari Mas Kepo ini ya guys ya. Langsung saja ke inti videonya, oke? Check it out. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara memangkas atau tips hemat di Jepang ya. Perlu teman-teman ketahui juga, sekarang itu beberapa tahun ke belakang harga makanan di Jepang itu naik ya, dari bahan makanan, dari nasi kotaknya juga itu naik, ditambah lagi kurs atau nilai mata uang yen ke rupiah itu sekarang menurun ya. Jadi kita sebagai pekerja di Jepang itu harus bisa memangkas ya keuangan di Jepang. Jadi biar pulang ke Indonesia kita bisa membangun keinginan kita ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut aja langsung ke inti videonya, yaitu bagaimana sih tipsnya. Oke, tips yang pertama yaitu ya teman-teman, membeli bahan makanan pada saat diskon. Biasanya supermarket di Jepang itu atau kayak Alfamart gitu di Jepang ya, itu akan mendiskon bahan makanan yang memang mudah basi ya, hanya untuk 1 hari yang mudah basi itu biasanya didiskon ya. Di diskon ada 20%, bahkan ada yang setengah harganya, dan biasanya itu diskonnya itu ada saat 1-2 jam sebelum tokonya itu tutup ya teman-teman. Lumayan lah buat lebih ngirit atau menghemat ya pengeluaran. Misalkan dari harganya 100.000 bisa jadi 80.000, 70.000 ya, seperti itu ya teman-teman. Dan saya sarankan sih lebih baiknya teman-temannya itu masak sendiri ya, jadi akan lebih menghemat ya pengeluaran kita itu pada saat di Jepang, seperti itu ya teman-teman. Itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua yaitu mengumpulkan poin belanja ya teman-teman. Seperti halnya di Indonesia, di Jepang, di Indonesia ya ada Alfamart, Indomart atau Alfamidi. Di Jepang juga sama ya, banyak brand-brand yang memang membuka atau grosiran seperti itu ya teman-teman. Dan gimana sih caranya itu, teman-teman harus mempunyai kartu membernya dulu ya, harus mempunyai kartu membernya. Setelah punya, pada saat belanja teman-teman tinggal ngasihin aja tuh kartunya ke mbak-mbak kasirnya atau amang-amang kasirnya, ngasihin kartunya, nanti amang-amangnya juga ngerti kok. Nah itu bisa teman-teman kumpulin ya, lumayan itu uangnya, koinnya itu bisa dibelanjakan lagi, sama seperti kita belanja di Shopee loh. Jadi kita belanja terus kita mendapatkan cashback ya, istilahnya itu cashback. Jadi poinnya itu bisa dibelanjakan lagi ya, lumayan lah buat belanja telur ya, seperti itu ya teman-teman, dan lain-lainnya. Pokoknya itu poinnya bisa dibelanjakan lagi. Oke, untuk yang tips ketiga yaitu belanja harian di Gyomusupa ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin masak sendiri untuk lebih hemat, belanja bahan makanan itu di Gyomusupa. Apa sih Gyomusupa itu? Gyomusupa itu kayak reseller ya, atau distributor yang memang untuk orang belanja grosiran ya. Jadi harganya pun akan berbeda dengan ya memang supermarket yang pada umumnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga bisa belanja mingguan atau bulanan di Gyomusupa, oke? Tips yang keempat yaitu belanja pakaian di off season ya. Karena Jepang itu memiliki 4 musim, jadi pakaian yang digunakan pun harus disesuaikan ya. Harus itu harus sesuai dengan musimnya. Jadi teman-teman bisa belanja pakaiannya itu di off season atau di penghujung atau di beda musim ya, istilahnya itu beda musim. Jadi pakainya itu pun akan jauh lebih murah ya dibandingkan teman-teman misalkan musim dingin, teman-teman mau beli jaket dingin ya, mau beli jaket musim dingin di musim dingin, itu akan harganya pun akan
sedikit mahal ya dibandingkan teman-teman mau beli jaket musim dingin di musim panas. Itu harganya pun akan sedikit lebih murah ya, seperti itu. Gak apa-apa sih kita ketinggalan update ya, ketinggalan model, nggak apa-apa ya, seperti itu. Beda halnya dengan di Indonesia ya. Indonesia hanya memiliki 2 musim, jadi ya pakaian yang digunakan punya, mau itu musim kemarau itu penghujan, ya pakaian yang digunakan ya itu aja, nggak emang cuacanya juga nggak begitu ekstrim. Beda halnya dengan di Jepang, itu cuacanya sangat ekstrim ya, di masing-masing daerahnya mempunyai suhunya masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke tips yang kelima. Oke, untuk tips yang kelima yaitu menjaga suhu di tempat tinggal ya teman-teman, karena musim panas dan musim dingin di Jepang itu cukup ekstrim bagi tubuh orang-orang tropis seperti kita orang Indonesia. Jadi sebisa mungkin kita menjaga suhu di ruangan atau di kamar atau di apartemen kita itu tetap stabil ya. Misalkan pada saat musim panas teman-teman bisa setel AC ya, setel AC di angka 26 sampai 28 derajat Celcius saja. Ya itu kan nggak dingin gitu kan, nggak apa-apa gitu, nanti bisa ditambahkan menggunakan kipas angin untuk menyebarkan dinginnya itu ke seluruh ruangan ya teman-teman. Kenapa sih nggak kita setel aja di suhu rendah ya? Karena perbedaan suhu di luar ya dengan di ruangan kita itu akan cepat boros gitu listriknya ya, cepat boros, dan kita bayarnya pun akan lebih mahal, seperti itu. Dan terus juga pada saat musim panas ya, kita menggunakan tirai atau hordeng itu misalkan yang tipis-tipis saja, hanya untuk menghalangi sinar matahari masuk ke dalam ruangan ya. Dan begitu pun pada saat musim dingin sebaliknya ya, kita menggunakan hordeng itu yang memang tebal. Jadi seperti saya tuh di belakang kan menggunakan 2 hordeng ya. Jadi pada saat musim panas saya itu hanya menggunakan 1 tirai, pada saat musim dingin semuanya itu ditutup dan ditutup rapat-rapat, jendelanya ditambahkan hordeng yang tebal, seperti itu. Itu akan menjaga lumayan ngirit buat bayar listrik ya di apartemen, seperti itu ya. Dan untuk tips selanjutnya, dan yang memang ini cukup penting ya bagi teman-teman, yaitu jangan terlalu over terhadap outfit. Karena kenapa sih? Banyak brand-brand ternama yang memang menggoyangkan menggoyangkan kita. Misalkan artis-artis pakai, di sini ada jaket ice tone apa itu namanya, yang dibakar bisa berubah warna. Itu memang mahal. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai tergoyahkan, karena untuk membeli outfit yang memang lagi viral ya, itu jangan sampai. Kita belilah barang yang memang bisa dipakai di Indonesia ya. Karena misalkan kita beli jaket musim dingin banyak, sedangkan di Indonesia gitu kan cuaca yang tidak cukup ekstrim, dan otomatis jaket itu tidak akan terpakai gitu. Mungkin terpakai pada saat kondisi-kondisi tertentu ya, lagi camping atau apa, tapi di lain hari itu pasti tidak akan dipakai. Jadi belilah barang-barang yang memang bisa dipakai juga di Indonesia ya teman-teman, seperti itu. Itu yang memang banyak ya pekerja-pekerja di Jepang yang memang membeli outfit gitu, beli Air Jordan, sepatu ya. Terus juga buat investasi nggak apa-apa kalau memang buat investasi, misalkan beli jam tangan Rolex ya harga 70 miliar, itu boleh saja ya teman-teman ya, buat investasi teman-teman di rumah bisa dijual kembali, itu tidak apa-apa. Oke, itulah tips-tips yang memang buat memangkas keuangan kita pada saat tinggal di Jepang. Ini bukan hanya di Jepang ya, misalkan ada teman-teman lagi ngerantau meskipun di Indonesia atau di luar negeri, seperti caranya ya kurang lebih. Kalau memang mempunyai cara-cara yang lain, teman-teman bisa share di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa tahu ya bagaimana sih cara memangkas keuangan ya, biar keuangan kita itu terkendali ya, tidak over. Bisa punya cara lain, bisa di share di kolom komentar ya teman-teman. Segitu dulu video dari saya ya. Tetap semangat para pejuang rupiah ya, tetap semangat, pantang menyerah ya. Ingat, pantang menyerah. Oke, segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya juga biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Mas Kepo ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang memang salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.